Selamat sore, Opa Oma. Bertemu kembali bersama saya di Persekutuan Simeon Hana GKI Muntilan. Dan sore ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur apabila sore ini kami boleh bersekutu meskipun melalui media online. Kami akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Tuhan menolong kami meskipun kami terpisah, tetapi Tuhan menyatukan kami. Dan kiranya apa yang kami akan dengarkan itu menjadi pegangan bagi kami, khususnya bagi Opa Oma Persekutuan Simeon Hana GKI Muntilan. Di dalam nama Kristus kami siap untuk mendengarkan. Amin. Opa Oma, hari kemarin tanggal 1 Februari kita memasuki bulan kedua di tahun 2022. Tetapi juga kemarin kita memasuki tahun baru, karena sebagian dari kita mungkin merayakan Imlek. Kemarin kan tahun baru Cina ya, Opa Oma ya. Nah, Opa Oma, secara tradisi, Imlek itu berasal dari perayaan para petani. Waktu itu, kelompok masyarakat petani di Cina, mereka mensyukuri berakhirnya musim dingin, berpindah ke musim semi. Lah kalau masuk ke musim semi, maka mereka pengen agar menyambut musim semi, musim panen itu dengan bersih-bersih rumah. Supaya nanti kalau panen rumahnya siap, berkatnya datang, maka keluarga itu siap menyambut. Nah, itu sebabnya ya Opa Oma ya, kalau Imlek biasanya kita bersih-bersih rumah. Tapi di dalam perjalanan waktu ada kepercayaan, ada kisah-kisah yang mempengaruhi. Dari yang semula perpindahan musim dingin ke musim semi menjadi meriah seperti sekarang. Jadi kalau Imlek itu identik dengan warna merah, ada petasan, kemudian nanti ziarah. Dan yang paling khas Opa Oma pasti semua tahu ya, kalau Imlek itu pasti nanti ada bagi-bagi angpau. Betul. Ketika Imlek, orang yang merasa diberkati, mungkin ditandai dengan usia yang senior, atau status menikah, atau pekerjaan yang merasa diberkati, kemudian berbagi rezeki dengan yang lain. Nah, Opa Oma, kita harus mengakui bahwa Imlek itu tidak ada di Alkitab. Tidak ada ayat-ayat Alkitab yang menyebut tahun baru Cina, gitu ya, pasti. Tetapi semangat menjadi berkat itu banyak sekali diajarkan di dalam Alkitab. Di banyak ayat kita diajar, diajak, dibimbing untuk memberkati sesama kita. Malah Tuhan Yesus sendiri juga mengingatkan, mengasihi musuh kita, mendoakan mereka yang melukai dan menyakiti kita. Nah, jadi sebenarnya Alkitab kita penuh ajaran tentang memberkati sesama, mirip dengan ketika kita membagi angpau. Lah, hari ini Opa Oma kita akan melihat satu bagian dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Imamat. Kalau Opa Oma mau membuka Imamat 19 ayat 9 dan 10. Di situ juga ada sebuah peraturan Taurat untuk memberkati sesama. Imamat 19 ayat 9, 10 berkata demikian. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi di kitab Taurat pun sudah diatur, sudah diarahkan, supaya setelah panen kita memberkati orang-orang yang berkebutuhan. Tetapi ada uniknya di ayat ini,
Karena di kedua ayat ini mereka tidak memberkati dengan memberi yang sudah jadi. Mereka tidak memberi kepada orang-orang itu ini hasil panen. Bukan. Tetapi caranya adalah memberi kesempatan supaya orang-orang itu bisa mengambil sendiri. Mereka bisa menentukan sendiri butuhnya berapa. Mereka juga mengusahakan sendiri seberapa banyak mereka mau ambil. Ini artinya kitab Taurat, firman Tuhan, itu menjunjung konsep memberkati dengan memberdayakan. Tidak sekedar memberi selesai, tetapi memberi cara supaya orang yang menerima berkat itu bertumbuh. Supaya nanti kelak mereka juga bisa tidak ditolong lagi dan malah bisa menjadi saluran berkat. Opa Oma, cara memberkati dengan memberdayakan ini juga ada di GKI yang dikenal dengan nama diakonia. Kalau biasanya kita mendengar kata diakonia, gereja memberi sembako gitu ya, itu namanya diakonia karitatif. Jadi ketika bantuan itu diberikan supaya bisa dipakai atau dikonsumsi dengan cepat. Lah ada diakonia yang lain, namanya diakonia transformatif. Yaitu bantuan kepada orang-orang supaya mereka mengelola sendiri, mengembangkan sendiri bantuan itu, kelak nanti mereka bisa mandiri dan bisa menjadi saluran berkat bagi yang lain. Contoh diakonia transformatif, misalnya kalau gereja memberi sarana les-lesan, atau mungkin modal buat kursus, modal buat usaha, supaya nanti penerimanya mereka berkembang, mereka bisa menjalankan usaha mereka sendiri, syukur-syukur memberkati yang lain. Nah, itu Oma, jadi dari Imlek kita belajar konsep memberdayakan. Dan dari memberdayakan itu, kita bisa membagi berkat, supaya yang nanti diberkati bisa menjadi saluran berkat lagi yang lain. Nah, jadi Opa Oma, kalau hari ini Opa Oma masih merayakan Imlek, masih membagi-bagi angpau, mungkin nanti Opa Oma bisa mikir, diakonia karitatif. Kalau misalnya Oma ngasih angpau sambil ngomong, "Cu, ini uang buat jajan, uang buat makan." Nah, itu diakonia karitatif. Tapi kalau Oma mau mencoba diakonia transformatif, wah, berarti Opa Oma nanti ngasih angpau sambil ngomong, "Cu, uangnya ditabung ya buat sekolah. Cu, uangnya disimpan ya buat modal usaha." Nah, jadi Opa Oma bisa memberkati supaya orang yang menerima berkat kelak menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus menolong kita supaya bisa merayakan Imlek dengan sukacita dan juga menjadi saluran berkat bagi yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur apabila melalui pembacaan teks kami dan di dalam sukacita kami merayakan Imlek, kami boleh diingatkan supaya kami peduli kepada sesama kami. Kami yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan usia, dengan status, atau dengan berkat-berkat yang lainnya, boleh membagikan berkat itu kepada sesama kami. Dan harapannya supaya sesama kami pula kelak menjadi saluran berkat ya Tuhan. Tuhan, berkatilah Opa Oma, Simeon Hana GKI Muntilan, berkati dengan kesehatan, berkati dengan hal-hal yang baik lainnya, supaya melalui itu semua, Opa Oma GKI Muntilan juga boleh menjadi saluran berkat, memberkati orang-orang baik di GKI Muntilan ataupun di masyarakat tempat Opa Oma berada, supaya melalui berkat yang mereka salurkan, orang-orang di sekitarnya diberkati dan kelak bisa menjadi saluran berkat juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon. Amin. Selamat sore, Opa Oma, Tuhan Yesus memberkati.
Engkaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Tak ku hiraukan ujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka. Raja di surga, Engkau bagiku, harta